Mereka juga nanti ada striker muda Mauro. Ya, kita tahu tim nasional kita di yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Jadi mudah. Yes, alhamdulillah. Kabar baik bagi pecinta sepak bola tanah air. Inilah deretan kabar terkini seputar timnas Indonesia yang paling ramai diperbincangkan malam ini. Yes, alhamdulillah. Kabar baik bagi pecinta sepak bola tanah air. Inilah deretan kabar terkini seputar timnas Indonesia yang paling ramai diperbincangkan malam ini. Mulai dari pemain muda keturunan yang sedang diproses naturalisasinya, sampai rumor transfer pemain andalan yang bikin heboh. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyimak kabar soal Mauro Zilstra yang berpeluang memperkuat timnas U23, Rafael Struijk yang mencoba peruntungan di klub barunya, serta Jai Itzes yang semakin dekat kembali ke Serie A. Tak hanya itu, ada juga update dramatis dari perjuangan timnas putri untuk lolos ke Piala Asia 2026, serta momen spesial ulang tahun sang pelatih Patrick Kluivert yang dirayakan dengan penuh harapan. Simak terus sampai akhir, karena semua kabarnya dijamin seru dan sayang untuk dilewatkan. Beberapa berita utama yang paling banyak menyita perhatian dalam 24 jam terakhir akan disajikan di sini. Dan dijamin tidak membosankan menontonnya. Berikut adalah rangkuman lengkapnya. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. PSSI telah memulai proses naturalisasi Mauro Zilstra, pemain muda berdarah Belanda Indonesia yang bermain untuk FC Volendam, guna memperkuat lini serang tim nasional Indonesia. Meski naturalisasi ditujukan untuk tim senior, usia Mauro yang baru 20 tahun membuatnya berpotensi tampil di timnas U23 dalam Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Indonesia pada 15-29 Juli. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan peluang Zilstra bermain di tim U23 masih terbuka, tergantung kesiapan pemain dan kebutuhan tim. Timnas U23 tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei, lalu akan lanjut ke kualifikasi Piala Asia U23 pada September. Sementara itu, tim senior Indonesia bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim-tim kuat Timur Tengah. Kehadiran Zilstra diharapkan bisa memberi tambahan kekuatan untuk timnas, baik di level junior maupun senior. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah dengan tambahan naturalisasi baru ini, skuad asuhan Patrick Kluivert CS mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru, timnas Indonesia bakal jadi bulan-bulanan dan lumbung gol tim-tim di ronde 4 nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas! Bravo Patrick Kluivert! Bravo PSSI! Ayo Garuda! Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Rafael Struijk, penyerang timnas Indonesia berusia 22 tahun, dikabarkan bergabung dengan FC Volendam, klub Eredivisie Belanda, dengan kontrak 1 tahun. Sebelumnya, ia berstatus bebas transfer setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Brisbane Roar akibat performa kurang memuaskan, 1 gol dari 10 laga. Struijk akan menghadapi persaingan ketat di lini depan FC Volendam, yang sudah memiliki penyerang-penyerang andalan seperti Robert Moeren, Henk Veerman, dan Mauro Zilstra. Untuk bisa menembus skuad utama, ia harus meningkatkan performanya secara signifikan. Saat ini, Struijk sedang berlatih secara mandiri di Belanda. Ia butuh klub yang bisa memberi jam bermain reguler agar bisa terus berkembang dan tetap menjadi andalan di timnas Indonesia.
Langkahnya ke FC Volendam diharapkan jadi titik balik dalam karirnya. Jai Idzes, kapten timnas Indonesia, kembali menjadi incaran klub Serie A, Udinese, yang kini menawarkan gaji menggiurkan untuk menarik minatnya. Udinese mencari pengganti Jacob Bijol yang hengkang ke Leeds United, dan Jai dianggap sebagai kandidat ideal. Pertemuan antara pihak Udinese dan agen Jai telah berlangsung pada 30 Juni 2025. Meski masih ada perbedaan dalam hal nilai kontrak, kedua belah pihak optimis bisa mencapai kesepakatan. Jika Jai menyetujui tawaran pribadi, langkah berikutnya adalah negosiasi antara Udinese dan klub Jai saat ini, Venezia, yang mematok harga sekitar 10 juta euro. Udinese kemungkinan akan mencoba menurunkan nilai tersebut. Transfer ini membuka peluang bagi Jai untuk kembali tampil di Serie A musim 2025-2026, setelah tampil solid bersama Venezia. Selain Udinese, klub Liga Inggris seperti Aston Villa juga disebut turut memantau situasinya. Timnas Putri Indonesia masih memiliki peluang lolos ke Piala Asia Putri 2026 meski kalah 0-2 dari Pakistan dalam laga grup D. Kekalahan ini membuat Indonesia turun ke peringkat ketiga grup, di bawah Taiwan dan Pakistan. Peluang lolos hanya terbuka jika Indonesia menjadi juara grup. Syaratnya, mereka harus menang besar atas Taiwan, minimal 6-0, pada laga terakhir, dan di saat yang sama Pakistan harus mengalahkan Kirgistan. Dalam skenario 3 tim mengoleksi 6 poin, klasemen ditentukan lewat hasil head-to-head antar mereka. Saat ini, Indonesia kalah 0-2 dari Pakistan, dan Taiwan menang 8-0 atas Pakistan. Jika Indonesia menang 6-0 atas Taiwan, mereka akan unggul selisih gol dalam head-to-head dan memuncaki klasemen. Peluangnya sangat tipis, namun masih ada. Semua akan ditentukan dalam laga pamungkas, dan semangat juang tim akan sangat krusial. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, merayakan ulang tahunnya yang ke-49 pada 1 Juli 2025. Ia mendapat ucapan istimewa dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang mengenang momen bermain bersama dalam laga persahabatan dan menyebut Kluivert sebagai salah satu penyerang terbaik di masanya. Ucapan juga datang dari keluarga Kluivert, termasuk anak-anaknya Shane, Quincy, dan Justin, serta jajaran staf timnas Indonesia. Tahun ini terasa spesial karena Kluivert tengah memimpin perjuangan Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia diharapkan bisa membawa Garuda lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, bersaing dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Qatar. Masyarakat Indonesia turut merayakan ulang tahunnya sambil menaruh harapan besar pada kepemimpinannya. Meski takluk dari Pakistan, Timnas Putri Indonesia masih punya peluang lolos ke Piala Asia 2026 lewat skenario ini. Kekalahan mengejutkan dari Pakistan dengan skor 0-2 tak langsung menutup peluang Timnas Putri Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Asia Putri 2026. Meski situasinya sulit, harapan masih terbuka, meskipun tipis. Laga yang digelar di Indomil Arena, Tangerang pada Rabu, 2 Juli 2025, malah menjadi mimpi buruk bagi skuad Garuda Pertiwi. 2 gol cepat dari pemain Pakistan, Nadia Han dan Suhahirani, di menit ke-8 dan ke-19 cukup untuk membuat Indonesia tertunduk. Secara peringkat FIFA, hasil ini terbilang mengecewakan. Indonesia saat ini berada di posisi 92 dunia, jauh lebih tinggi dibanding Pakistan yang menempati peringkat ke-157. Kekalahan ini membuat Indonesia turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup D. Masih ada peluang. Indonesia masih menyisakan satu pertandingan terakhir menghadapi Taiwan pada Sabtu, 5 Juli 2025. Saat ini, Taiwan memimpin klasemen dengan 6 poin dan selisih gol yang sangat besar, yakni 11. Untuk bisa melaju ke putaran final, satu-satunya jalan bagi Indonesia adalah merebut posisi puncak klasemen. Artinya mereka harus menjadi juara grup. Namun, untuk itu Indonesia harus menang atas Taiwan dengan skor besar, yang secara realistis cukup sulit diwujudkan. Taiwan sendiri saat ini berada di peringkat 42 dunia, jauh di atas Indonesia. Skenario lolos yang rumit. Andai Indonesia mampu menang atas Taiwan dan Pakistan juga menang di laga terakhir melawan Kirgistan, maka 3 tim, Indonesia, Taiwan, dan Pakistan, akan sama-sama mengoleksi 6 poin. Dalam situasi itu, aturan AFC menyatakan bahwa klasemen akan dihitung berdasarkan hasil pertandingan antar ketiga tim tersebut, tanpa memperhitungkan laga melawan Kirgistan. Saat ini, dalam skenario head-to-head, Indonesia kalah 0-2 dari Pakistan. Pakistan kalah 0-8 dari Taiwan. Maka Taiwan unggul dengan selisih 8. Pakistan 6. Indonesia 2.
Agar bisa memuncaki grup dan lolos, Indonesia wajib menang minimal 6-0 atas Taiwan. Dengan hasil itu, Garuda Pertiwi akan memiliki selisih J4 dalam pertemuan antar ketiga tim, lebih baik dari Taiwan, Wo2. Peluang yang tipis, tapi belum tertutup. Melihat kondisi ini, bisa dikatakan bahwa peluang Indonesia sangat bergantung pada dua hal, kemenangan besar atas Taiwan dan kemenangan Pakistan atas Kirgistan. Tanpa salah satu dari dua syarat itu, mimpi lolos ke Piala Asia akan pupus. Meski terlihat mustahil, secara matematis peluang itu masih ada. Kini, semua bergantung pada semangat juang Felicia De Zeu, Zahra Musdalifah, dan rekan-rekan di laga pamungkas nanti. Lebih lanjut, situasi timnas putri Indonesia saat ini bisa dibilang sangat rumit dan nyaris mustahil. Kekalahan dari Pakistan jelas menjadi tamparan keras, terlebih jika melihat peringkat FIFA yang seharusnya menempatkan Indonesia sebagai unggulan. Ini bukan sekadar soal kalah, tapi tentang bagaimana tim kehilangan momentum dan kepercayaan diri di momen krusial. Meski peluang untuk lolos ke putaran final Piala Asia Putri 2026 belum benar-benar tertutup, skenario yang dibutuhkan terlalu berat. Mengalahkan Taiwan saja sudah sulit, apalagi harus menang dengan skor telak 6-0 melawan tim yang peringkatnya jauh di atas. Di sisi lain, Indonesia juga harus berharap Pakistan bisa mengalahkan Kirgistan, sesuatu yang juga tidak bisa dipastikan. Masalah utama di sini bukan cuma teknis, tapi juga mental. Jika di atas kertas saja sudah kalah segalanya, maka butuh mental luar biasa untuk membalikkan situasi. Timnas putri Indonesia harus bermain seolah tak ada beban, tapi tetap punya keyakinan. Ini bukan hanya soal angka atau hitung-hitungan gol, tapi soal membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan. Apapun hasil akhirnya, pertandingan melawan Taiwan nanti seharusnya dijadikan panggung pembuktian. Jikapun gagal lolos, setidaknya tim ini bisa menutup perjuangan dengan kepala tegak. Karena dalam sepak bola, terkadang yang tak mungkin bisa saja terjadi, asal tidak menyerah lebih dulu. Jangan pernah biarkan satu kekalahan menentukan siapa dirimu. Timnas putri Indonesia mungkin sedang berada di ujung tanduk, tapi peluang, sebesar atau sekecil apapun, masih tetap peluang. Kalian sudah sampai di titik ini bukan tanpa perjuangan. Setiap tetes keringat, latihan keras, dan pengorbanan yang kalian lakukan punya arti. Pertandingan terakhir melawan Taiwan bukan sekadar soal menang atau kalah, tapi tentang menunjukkan bahwa kalian pantas dihormati, bahwa semangat Garuda Pertiwi tidak akan pernah padam. Mungkin banyak yang meragukan. Mungkin ada yang sudah menyerah. Tapi satu hal pasti, selama peluit akhir belum berbunyi, apapun masih bisa terjadi. Kalian hanya butuh satu malam luar biasa. Satu malam penuh keberanian, kerjasama, dan keyakinan. Jadilah tim yang bermain bukan karena takut kalah, tapi karena percaya kalian bisa menang. Lupakan ranking, buang rasa ragu, dan buktikan bahwa semangat Indonesia tak bisa diremehkan. Kalian tidak sendirian. Seluruh rakyat Indonesia ada di belakang kalian. Mainlah dengan hati, berjuanglah dengan seluruh jiwa. Karena saat kalian percaya pada diri sendiri, keajaiban pun bisa jadi nyata. Indonesia Api. PSSI mulai proses naturalisasi Mauro Zylstra, siap bela timnas U23 di Piala AFF 2025. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, telah resmi memulai proses naturalisasi untuk Mauro Zylstra, pemain muda berdarah Belanda Indonesia yang kini membela FC Volendam. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat lini serang tim nasional. Zylstra yang saat ini berusia 20 tahun memiliki peluang besar untuk langsung bergabung dengan timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala AFF U23 2025. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada 15 hingga 29 Juli mendatang. Bisa langsung tampil di Piala AFF U23? Meskipun proses naturalisasinya ditujukan untuk tim senior, usia Mauro yang masih tergolong muda memungkinkan dirinya memperkuat skuad U23. Banyak pihak memprediksi bahwa jika dokumen naturalisasi rampung sebelum batas waktu pendaftaran, Zylstra bisa langsung diturunkan dalam turnamen regional tersebut. Menanggapi spekulasi ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, belum memberikan kepastian. Menurutnya, peluang Zylstra memperkuat tim junior maupun senior masih terbuka, dan keputusan akan disesuaikan dengan kebutuhan tim serta kesiapan pemain. Kita lihat nanti, karena saat ini tim U23 juga tengah bersiap. Jadi sangat mungkin dia bisa bermain di sana, kata Erick Thohir dalam pernyataan di Tangerang, Kamis 3 Juli. Agenda pada tim nasional. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina,
dan Brunei Darussalam di Piala AFF U23 2025. Setelah turnamen ini, skuad muda yang dilatih oleh Gerald van den Burg akan melanjutkan perjuangannya di babak kualifikasi Piala Asia U23 yang berlangsung dari 1 hingga 9 September 2025. Di ajang tersebut, Indonesia akan bersaing dengan Korea Selatan, Laos, dan Makau di grup J. Sementara itu, tim senior Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di putaran keempat, mereka akan bertarung dalam sistem round robin melawan negara-negara kuat dari Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. 6 tim akan memperebutkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia, sedangkan peringkat kedua akan mengikuti babak playoff. Dengan proses naturalisasi yang tengah berjalan dan jadwal pada di depan mata, kehadiran Mauro Zijlstra tentu menjadi harapan baru bagi Garuda, baik di level junior maupun senior. Lebih lanjut, proses naturalisasi Mauro Zijlstra menunjukkan keseriusan PSSI dalam memperkuat tim nasional dengan pemain berkualitas dari diaspora. Usia Mauro yang masih 20 tahun memberi fleksibilitas besar bagi tim pelatih, ia bisa ditempatkan di level U23 untuk menambah daya dobrak, atau bahkan langsung dipromosikan ke tim senior bila dinilai sudah siap secara fisik dan taktik. Namun, proses ini juga menyisakan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah urgensi dan arah kebijakan naturalisasi itu sendiri. Apakah PSSI benar-benar melakukan seleksi ketat terhadap pemain diaspora? Apakah Mauro memang akan mendapat menit bermain yang cukup atau hanya jadi pelapis? Jika tidak ada rencana jangka panjang dan peran yang jelas, naturalisasi seperti ini bisa membebani proses regenerasi pemain lokal. Dari sisi Mauro sendiri, ini peluang besar untuk tampil di level internasional lebih awal dibanding jika ia bertahan di jalur Belanda. Tapi ia harus benar-benar siap dengan tekanan dan ekspektasi tinggi dari publik Indonesia yang dikenal sangat kritis terhadap pemain naturalisasi. Situasi ini idealnya bisa dimanfaatkan PSSI sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola timnas, membangun sinergi antara pemain lokal dan diaspora, memastikan proses adaptasi berjalan baik, dan tidak sekadar mengejar hasil instan. Jika dijalankan dengan strategi yang matang, Zijlstra bisa jadi investasi jangka panjang, bukan solusi jangka pendek. Situasi Mauro Zijlstra bisa menjadi inspirasi besar, bukan hanya bagi para pemain muda di Indonesia, tapi juga bagi siapapun yang sedang berjuang mewujudkan impiannya. Dari jauh di Belanda, Mauro memutuskan untuk membawa semangatnya ke tanah leluhurnya, Indonesia. Ini bukti bahwa asal-usul bukan batasan, tapi justru kekuatan. Untuk kamu yang sedang mengejar tujuan, ingatlah, kesempatan besar tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna atau saat kondisi sudah ideal. Terkadang, justru saat kita berani melangkah ke wilayah baru, seperti Mauro yang meninggalkan zona nyamannya, kesempatan emas datang menyambut. Tidak ada perjalanan yang mudah. Akan ada proses panjang, rintangan, dan keraguan. Tapi bila kamu punya komitmen, kerja keras, dan keyakinan pada dirimu sendiri, kamu bisa menembus batas apapun. Mimpi besar bukan untuk ditakuti, mereka untuk dikejar. Jadi teruslah berlari, tetap fokus, dan percaya, jalanmu sedang dibuka, langkah demi langkah. Rafael Struijk gabung FC Volendam, tantangan baru untuk penyerang timnas Indonesia. Rafael Struijk, pemain depan timnas Indonesia, dikabarkan telah bergabung dengan klub Eredivisie Belanda, FC Volendam. Kabar ini pertama kali mencuat melalui akun X, dulu Twitter, Balp F1 yang kerap membahas transfer pemain di Liga Belanda. Dalam unggahannya, disebutkan bahwa Struijk menandatangani kontrak selama 1 tahun dengan klub yang baru saja promosi ke kasta tertinggi tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 22 tahun ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Brisbane Roar, klub Liga 1 Australia. Penampilannya yang kurang mengesankan, hanya mencetak 1 gol dari 10 laga, membuat pihak klub tak tertarik melanjutkan kerjasama. Persaingan ketat di FC Volendam. Jika benar bergabung, perjuangan Struijk untuk menembus skuad utama FC Volendam tidak akan mudah. Klub ini memiliki sejumlah penyerang produktif yang turut andil dalam membawa mereka promosi ke Eredivisie musim 2025 hingga 2026. 2 pemain senior, Robert Moeren dan Henk Veerman, menjadi andalan lini depan. Moeren mencetak 18 gol dan menyumbang 8 assist dari 36 laga, sementara Veerman yang juga kapten tim tampil luar biasa dengan torehan 26 gol dan 10 assist dari 37 pertandingan. Selain itu, ada pula Mauro Zijlstra, striker muda berdarah Indonesia yang mulai menunjukkan potensinya. Musim lalu, Zijlstra tampil dalam 6 laga bersama FC Volendam di Liga 2 Belanda.
Melihat kompetisi internal tersebut, Struijk harus meningkatkan performanya secara signifikan jika ingin mendapat menit bermain. Bahkan untuk masuk dalam daftar pemain cadangan pun, ia perlu bekerja ekstra keras. Latihan mandiri di Belanda. Saat ini, Struijk diketahui tengah berada di Belanda dan melakukan latihan pribadi. Menariknya, dalam sesi latihan tersebut, ia terlihat mengenakan jersey Western Sydney Wanderers dengan nama Juan Mata di bagian punggung. Diduga, jersey itu merupakan kenang-kenangan saat Struijk bertanding melawan ex-pemain timnas Spanyol itu di Liga Australia musim lalu. Butuh klub yang tepat untuk berkembang. Di usianya yang masih muda, Struijk membutuhkan klub yang dapat memberinya jam bermain reguler agar perkembangan karirnya tetap optimal. Penampilan konsisten juga sangat penting mengingat perannya cukup vital dalam memperkuat lini depan timnas Indonesia. Semoga langkah barunya bersama FC Volendam bisa menjadi awal kebangkitan performanya, baik di level klub maupun internasional. Lebih lanjut, situasi Rafael Struijk saat ini cukup kompleks namun menarik untuk disorot. Setelah masa kurang sukses di Brisbane Roar, kepindahannya ke FC Volendam bisa dilihat sebagai langkah positif, terutama karena klub tersebut kini bermain di Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Ini bisa menjadi kesempatan emas baginya untuk kembali membuktikan kualitas dan mendapatkan kembali kepercayaan sebagai pemain depan yang layak diperhitungkan. Namun, tantangan besar sudah menanti. Lini depan Volendam diisi pemain-pemain senior yang sedang dalam performa terbaik, seperti Robert Moeren dan Henk Veerman. Keduanya punya statistik mencolok dan peran penting dalam membawa tim naik kasta. Kehadiran Mauro Zijlstra, striker muda keturunan Indonesia, juga menambah persaingan yang ketat. Untuk bisa bersaing, Struijk harus menunjukkan peningkatan signifikan, baik dalam hal ketajaman maupun kontribusi tim secara keseluruhan. Secara fisik dan usia, Struijk masih berada di masa yang ideal untuk berkembang. Ia butuh lingkungan yang mendukung pertumbuhan karirnya, baik dari segi pelatih maupun sistem permainan. Jika Volendam mampu memberi menit bermain secara konsisten, bukan tidak mungkin ia bisa kembali ke performa terbaik dan menjadi aset penting bagi timnas Indonesia. Di sisi lain, jika Struijk tidak mampu bersaing di tim utama, masa depannya bisa kembali tak menentu. Minimnya menit bermain tentu berdampak langsung pada peluangnya di timnas. Karena itu, keputusan bergabung dengan Volendam harus diimbangi dengan kerja keras dan konsistensi tinggi. Ini bukan sekadar soal transfer, tapi ujian besar dalam fase penting karirnya sebagai pesepak bola profesional. Rafael Struijk sedang berada di persimpangan penting dalam karirnya. Kepindahan ke FC Volendam bukan sekadar perpindahan klub, ini adalah peluang untuk membuktikan diri, menyalakan kembali semangat, dan menunjukkan kepada dunia bahwa ia belum selesai. Setiap pemain hebat pasti pernah mengalami masa sulit. Yang membedakan mereka bukan seberapa sering jatuh, tapi seberapa kuat mereka bangkit. Struijk punya modal besar, usia muda, pengalaman internasional, dan semangat bertarung untuk Indonesia. Meski persaingan di FC Volendam ketat, justru disitulah mental baja ditempa. Tekanan bukan untuk ditakuti, tapi dijadikan bahan bakar. Jangan takut bersaing. Fokus pada perkembangan diri setiap hari, jangan bandingkan langkahmu dengan orang lain. Kamu tidak harus menjadi yang terbaik sekarang, cukup jadi lebih baik dari kemarin. Dalam sepak bola, satu momen bisa mengubah segalanya. Dan momen itu hanya datang kepada mereka yang siap. Jadi teruslah berlatih, tunjukkan karakter di dalam dan luar lapangan. Indonesia menaruh harapan padamu, bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai simbol perjuangan generasi baru. Bangkitlah, Rafael. Langkah ini bisa jadi awal dari perjalanan paling luar biasa dalam hidupmu. Patrick Kluivert rayakan ulang tahun ke-49, dapat ucapan istimewa dari Presiden FIFA. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, merayakan ulang tahunnya yang ke-49 pada hari Selasa, 1 Juli 2025. Momen spesial ini tak hanya dirayakan oleh keluarga dan koleganya, tapi juga mendapat perhatian dari Presiden FIFA, Gianni Infantino. Sebagai sosok yang dikenal luas di dunia sepak bola, Kluivert memang punya reputasi yang luar biasa. Ia merupakan legenda sepak bola Belanda yang lahir di Amsterdam pada 1 Juli 1976. Ucapan dari Presiden FIFA. Gianni Infantino, melalui unggahan resminya, memberikan ucapan selamat secara langsung kepada Kluivert. Ia mengenang masa ketika mereka pernah bermain bersama dalam sebuah laga persahabatan. Selamat ulang tahun Patrick Kluivert, salah satu penyerang terbaik di masanya. Saya senang pernah bermain bersama Anda di laga persahabatan. Semoga kita bisa segera bertemu kembali, tulis Infantino. Selain Infantino,
Keluarga Kluivert juga turut mengucapkan selamat, seperti anak-anaknya Shane, Quincy, dan Justin Kluivert. Ucapan juga datang dari jajaran staf pelatih timnas Indonesia, termasuk pelatih fisik Quentin Jacoba dan Kepala Departemen Scouting, Simon Tahamata. Tantangan besar di usia ke-49. Ulang tahun kali ini terasa lebih bermakna bagi Kluivert, karena ia tengah menjalankan misi besar, membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sejak ditunjuk menjadi pelatih Garuda pada Januari 2025, Kluivert menjadi simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Kini, timnas Indonesia berada di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bersaing ketat dengan Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab demi merebut 2 tiket langsung ke turnamen bergengsi yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Masyarakat Indonesia pun ikut merayakan ulang tahun sang pelatih sembari menaruh harapan tinggi agar Kluivert bisa mewujudkan impian tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Lebih lanjut, Patrick Kluivert merayakan ulang tahun ke-49 di tengah tugas besar yang tengah ia emban bersama timnas Indonesia. Momen ini menjadi unik karena bukan hanya keluarga dan staf timnas yang memberi ucapan selamat, tetapi juga Presiden FIFA, Gianni Infantino. Hal ini menunjukkan besarnya nama dan pengaruh Kluivert di kancah sepak bola internasional. Ucapan dari Infantino secara tidak langsung memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap Kluivert sebagai pelatih. Ini juga menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia yang kini sedang menjalani transformasi besar menuju level dunia. Ketika pelatih tim nasional kita mendapat pengakuan dari tokoh tertinggi FIFA, itu mencerminkan bahwa Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata di arena sepak bola global. Di sisi lain, ulang tahun ini bisa menjadi titik refleksi bagi Kluivert. Usia 49 adalah fase matang, dan ia kini memimpin generasi muda Indonesia dalam misi yang tidak ringan, lolos ke Piala Dunia 2026. Tanggung jawab ini bukan hanya tentang strategi di lapangan, tapi juga membangun mentalitas juara dan menyatukan tim di tengah ekspektasi publik. Dukungan dari para pemain, staf, keluarga, dan bahkan masyarakat Indonesia harus menjadi bahan bakar semangatnya. Namun, penting juga bagi PSSI dan semua elemen pendukung untuk menciptakan ekosistem yang sehat agar Kluivert bisa bekerja optimal. Ucapan selamat boleh datang dari mana saja, tapi pada akhirnya yang dibutuhkan adalah kerja nyata di lapangan. Momen ini seharusnya menjadi motivasi, bukan hanya bagi Kluivert, tapi juga untuk seluruh elemen sepak bola Indonesia bahwa transformasi besar sedang berlangsung, dan dunia sedang memperhatikannya. Patrick Kluivert adalah bukti nyata bahwa kerja keras, dedikasi, dan pengalaman bisa membawa seseorang dari lapangan hijau Eropa hingga memimpin tim nasional di Asia. Di usia 49 tahun, ia tidak hanya merayakan bertambahnya usia, tapi juga memikul harapan sebuah bangsa yang ingin melihat merah putih berkibar di Piala Dunia. Bagi para pemain, staf, dan seluruh pendukung sepak bola Indonesia, inilah saatnya untuk percaya bahwa mimpi besar itu mungkin. Jangan takut menghadapi tantangan. Ketika dunia mulai memberi perhatian, saatnya kita tunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar peserta, kita adalah pesaing yang layak diperhitungkan. Setiap latihan, setiap pertandingan, dan setiap tetes keringat adalah langkah menuju sejarah. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi jika dijalani dengan semangat dan kebersamaan. Jangan menyerah hanya karena perjalanan terasa berat. Justru disitulah pembuktian karakter dimulai. Percayalah, perubahan besar tidak dimulai dari kemenangan besar, tapi dari keberanian untuk terus melangkah, satu demi satu, tanpa henti. Indonesia bisa. Garuda bisa. Dan kamu, yang membaca ini, juga bisa berkontribusi, dengan semangat, doa, dan dukungan. Mimpi itu ada untuk dikejar, bukan ditunggu. Jai Itzes kembali jadi incaran Udinese, gaji menggiurkan jadi senjata rayuan. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, kembali masuk dalam radar klub Serie A Italia, Udinese. Setelah sebelumnya sempat mundur dari perburuan, kini Udinese kembali mencoba mendapatkan jasa pemain bertahan tersebut dengan menawarkan imbalan gaji yang cukup menggiurkan. Udinese belum menyerah. Meski sempat tertunda, Udinese ternyata belum kehilangan minat terhadap Jai Itzes. Klub berjuluk Les Zebrets itu masih mencari sosok pengganti Jacob Bijol yang telah resmi pindah ke Leeds United di Inggris. Jai dinilai sebagai kandidat paling ideal untuk mengisi kekosongan di lini belakang tim tersebut. Menurut laporan dari media lokal Italia, Tutto Udinese, pertemuan antara pihak Udinese dan agen Jai Itzes telah berlangsung pada Senin, 30 Juni 2025. Dalam pertemuan itu, manajemen klub menyampaikan tawaran awal secara finansial kepada sang pemain.
Masih ada perbedaan antara permintaan dari pihak Jai Itzes dan penawaran yang diberikan oleh Udinese. Namun, kedua belah pihak optimistis akan bisa mencapai kesepakatan, tulis laporan tersebut. Langkah berikutnya, negosiasi dengan Venezia. Jika Jai Itzes setuju dengan tawaran personal dari Udinese, langkah selanjutnya adalah merayu klubnya saat ini, Venezia. Klub yang berjuluk I Lagunari itu mematok harga sekitar 10 juta euro, sekitar 191 miliar rupiah, untuk melepas bek andalannya tersebut. Meski nilai itu dianggap cukup tinggi, Udinese diperkirakan akan mencoba melakukan negosiasi agar bisa menurunkan harga transfer. Peluang kembali ke Serie A. Jika transfer ini terwujud, maka Jai Itzes berpeluang kembali tampil di kasta tertinggi Liga Italia pada musim 2025-2026. Sebuah langkah maju dalam karirnya, mengingat ia tampil cukup solid bersama Venezia selama musim sebelumnya. Situasi ini juga menunjukkan bahwa Jai Itzes semakin menjadi perhatian klub-klub besar, tidak hanya di Italia, tetapi juga dari Liga Inggris seperti Aston Villa, yang kabarnya juga ikut memantau situasinya. Lebih lanjut, situasi yang dialami Jai Itzes saat ini mencerminkan posisi strategisnya sebagai salah satu pemain bertahan paling menonjol asal Indonesia. Ketertarikan dari klub seperti Udinese menunjukkan bahwa performanya di Eropa, khususnya bersama Venezia, memang patut diperhitungkan. Meski sebelumnya sempat ada jeda dalam pembicaraan, kembalinya Udinese dengan tawaran gaji baru menandakan mereka benar-benar serius menjadikan Jai sebagai bagian penting dalam proyek tim mereka musim depan. Dari sisi Jai sendiri, ini adalah momen krusial. Jika ia memilih bergabung dengan Udinese, maka peluang bermain secara reguler di Serie A akan terbuka lebar, mengingat kebutuhan Udinese yang tengah mencari pengganti Jacob Bijol. Namun, tentu keputusan ini tidak hanya soal uang, tapi juga soal peran, stabilitas, dan kemungkinan berkembang di lingkungan baru. Di sisi lain, tuntutan Venezia sebesar 10 juta euro cukup tinggi untuk pemain dari Asia Tenggara, meskipun performanya memang layak dihargai. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Udinese, yang dikenal cukup berhati-hati dalam belanja pemain. Negosiasi antara dua klub akan menentukan apakah transfer ini bisa benar-benar terwujud. Bagi sepak bola Indonesia, transfer ini juga bisa membawa dampak besar. Kehadiran pemain nasional di klub top Eropa akan meningkatkan eksposur dan bisa jadi motivasi bagi pemain muda Indonesia lainnya. Jadi, apapun hasil akhirnya, posisi Jai Itzes saat ini adalah bukti nyata bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Perjalanan Jai Itzes adalah bukti nyata bahwa mimpi besar bisa dicapai, bahkan oleh anak bangsa di pentas sepak bola Eropa. Dari Indonesia ke Italia, ia menunjukkan bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan bisa membuka pintu yang dulunya tampak mustahil. Kalau Jai bisa sampai sejauh ini, kenapa kamu tidak? Setiap orang punya jalannya masing-masing, tapi semangat pantang menyerah adalah bahan bakar yang sama bagi siapapun yang ingin berhasil. Tidak ada pencapaian yang datang dengan instan, tapi setiap langkah kecil menuju impian layak diperjuangkan. Teruslah berlatih, terus belajar, dan jangan takut gagal. Karena justru dari kegagalan kita belajar untuk menjadi lebih kuat. Mungkin sekarang kamu belum terlihat, tapi kerja keras yang konsisten suatu hari akan bersuara lebih lantang dari kata-kata. Jadilah seperti Jai Itzes, berani bermimpi besar, dan lebih berani lagi untuk mewujudkannya.